Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani Gipi? Berjumpa lagi dengan saya Nyenda Ponsel Kampungan ya. Yang kali ini saya ubah namanya menjadi Petani Pemula Kampungan. Oke Sobat Tani, kali ini kita berada di Jamur Gubuk ya, yang berada di Kecamatan Permata, Kecamatan Permata ya, Rambung, Kampung Saratangki ya, di kebun Babinsa kita sekarang ini. Ini adalah jamur gubuknya yang kedua, dan jamur gubuknya yang pertama ada di seberang sana ya. Jamur yang kedua bisa buat untuk mandah ya. Oke, apa yang ada di kebun kopi Bapak Babinsa ini kita lihat-lihat, kita jonong-jonong. Memang di Tanah Gayo ini perkebunan kopi adalah menjadi penghasilan utama ya bagi para petani, dan mungkin juga menjadi penghasilan utama bagi pegawai-pegawai ya. Inilah keadaannya. Ada kopi yang diselingi mata lima yang kecil-kecil sampai ke sana. Dan ini juga sudah besar. Buah sudah ada dan ada juga yang berbunga. Ya. Oke, mari kita lihat-lihat terus ya ke dalam, dan kita lihat Bapak Babinsanya lagi ngapain ya. Dan ada juga kopi yang sudah di stek untuk pengganti ya. Oke Sobat Tani, stay tune terus di channel ini. Yang bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan menekan tulisan subscribe berwarna merah. Dan jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa pula tekan gambar loncengnya agar tidak ketinggalan upload video-video kebun kopi terbaru dari Petani Pemula Kampungan. Oke Sobat Tani Kipi, pada dasarnya bertani itu tidak sulit. Bukan hanya khusus petani yang bisa bertani kopi, termasuk seperti Bapak Babinsa kita ya. Kebetulan dia lagi menceding kopi yang sudah ketinggalan akibat pekerjaan ya. Nah, sudah setinggi ini, sudah tumbuh seperti ini. Nah, sambil melihat-lihat, sambil cerita-cerita sama Bapak Babinsa, kita lihat Bapak Babinsa ini menunas atau menceding kopi ya. Ini bukti bahwa petani pemula juga boleh berkreasi di kebun kopi, yang punya kebun kopi ya. Yang belum punya, kalau bisa mengumpulkan uang untuk membeli kebun kopi, khususnya daerah Gayo ya. Bapak Babinsa saja masih bisa mengurus kebun kopi dengan baik. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Saya tidak pandai untuk menjelaskan detail per detail fungsi dari pemangkasan ini Sobat Tani. Tapi yang jelas pengaruh pemangkasan ini besar untuk cabang-cabang produktif yang akan menghasilkan buah periode-periode yang akan datang ya. Buang cabang-cabang cacing yang masih kecil yang tidak perlu. Gunanya mengosongkan bagian atas agar semua cabang yang di dalam juga terkena matahari ya. Karena kita juga sebagai manusia kalau tidak kena matahari seperti orang apa ya, bisa dibilang
susah untuk menjelaskannya Sobat Tani. Oke, Mas Babinsanya ketawa melihat saya berbicara ya, nggak nentu arah. Yang jelas kita perhatikan saja. Yang jelasnya kalau matahari, setahu saya, kalau untuk manusia aja sumber vitamin D kalau nggak salah. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman itu kan membutuhkan vitamin juga. Itu kalau kita bandingkan antara tanaman dengan kita, dengan manusia. Jadi pemangkasan ini salah satu gunanya yaitu biar cahaya atau sinar matahari bisa masuk ke dalam, ya, membantu proses pembuahan. Kalau menurut saya ya demikian. Mungkin ada yang berpendapat lain itu. Oke, bagi Sobat Tani GP pemula yang punya pendapat lain, silahkan komentar di bawah ini yang disediakan di kolom komentar ya, agar kita berbagi pengalaman, karena berbagi itu indah. Kita saksikan terus Bapak Babinsa kita memangkas kebun kopi ya, sambil kita dengar keterangan-keterangan yang perlu kita pahami sebagai petani-petani pemula. Dan pada petani-petani senior, petani kopi, tidak ada salahnya juga memberikan komentar dan sarannya di kolom yang di bawah ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di YouTube yang tersedia tombol warna merah bacaan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang kebun kopi dari petani pemula kampungan. Nah, kayak ini batangnya udah terlanjur patah, ya, daripada mengganggu yang lain, dahannya ya kita patahkan aja sekalian. Padahal ini kalau buah mungkin banyak buahnya nih. Ini ke depan sebenarnya Sobat Tani GP dia masih bisa produktif, sedangkan dia sebenarnya tidak mengganggu percabangan yang lain lah, karena hanya saja dia sudah patah dan dia mengganggu pertumbuhan yang lain, maka sebaiknya dipotong saja ya. Sebenarnya daun-daun yang kecil ini ke depan mungkin dia akan menimbulkan bunga dan buah, hanya karena sudah patah dia mengganggu percabangan yang lain ya. Oke, kita saksikan lagi. Mas batang yang dirasa tidak diperlukan untuk pengganti juga dibuang, termasuk cabang-cabang yang mengarah ke dalam. Ini juga sudah patah nampaknya Bapak Babinsa. Nah, ya. Ini yang bawah. Dua nih. Nah, ternyata banyak yang patah ya Sobat Tani GP. Mungkin berapa sudah followermu kutanya nah? Yang mungkin terlampau buru-buru atau entah karena apa batangnya lembut, kita juga tidak tahu. Yang jelas sebagian batang kopi itu memang jenis kopinya ada batangnya yang rapuh ya. Ya, nah. Kalau di sini nih, kalau jenis kopinya ya Arabica memang, cuman ini jenis apa, kalau orang sini bilang P88 ya, ini memang terkenal kalau masalah dahannya rapuh itu udah paham, apalagi orang yang pakarnya lah itu udah tahu itu jenis P88 ini seperti apa, kekuatan dahannya seperti apa. Tapi kalau saya ini kan cuman menanamnya saja. Ya, menanam dan merawat serta mengutip hasilnya ya. Oke, Sobat Tani GP, dimanapun Anda berada yang punya kebun kopi Arabica, saksikan terus channel Petani Pemula Kampungan ya. Karena sesungguhnya yang pemilik kopi Robusta juga pada dasar dan prinsipnya sama dalam proses pengurusan kopinya.
seperti inilah, lebih kurang hasilnya. Memang kalau mau diperhalus lagi ya kita buangi lagi cabang-cabang yang kecil ini, dahan-dahan yang kecil. Tapi karena ini pun buah yang udah ada, udah besar, sayang kita untuk mengganggunya. Biarkan buah ini kita panen dulu, nanti setelah panen baru kita pangkas ulang lagi. Untuk sementara ya segini aja lah, cukup. Oke Sobat Tani Gipi, kita lihat penampakannya setelah dia di salon ya. Sama juga seperti kita, kalau rambut kita acak-acakan mungkin tidak enak dilihat ya. Seperti saya, kenapa wajah saya tidak pernah terlihat di video saya ini, karena rambut saya acak-acakan, muka saya jelek ya. Oke, kita lihat lagi kopi yang bakal kira-kira bakal di salon sama Bapak Babinsa kita. Nah, ini bagaimana gondrongnya dan tidak terawat rapi rambutnya ya, seperti kita. Oke, inilah salah satu bukti nyata ya, bahwa tidak mesti petani tulen yang bisa bertani dan berkebun kopi. Bukti nyata, termasuk Bapak Babinsa juga dulu awalnya bertani sendiri, mengerjakan sendiri, memangkas sendiri, ternyata hasil lumayan. Kita lihat lagi. Oke, adapun tujuan saya datang ke kebun Pak Babinsa ini adalah sebenarnya untuk menambah ilmu juga iya. Jika saya melihat langsung, maka Sobat Tani Gipi bisa melihat di video saya. Kalaupun tidak kita lihat teknis pemangkasannya secara langsung, kita bisa melihat hasil pemangkasannya, bentuk-bentuknya, mana yang mesti kita buang dan mana yang mesti kita jaga dan kita rawat. Nah, itu cabang-cabang kecil yang kata orang bilang, orang sini cabang ketol atau cabang cacing, itu bisa menghambat pertumbuhan bunga dan buah ya. Jadi sebisa mungkin kita buang. Nah, termasuk ini kalau cerita buah, ini memang berbuah, tapi inilah yang dibilang cabang atas, cabang jantan kalau orang yang cabang timbul di atas ke atas dia. Nah, dia makanya akan nimbul ke atas dia. Makanya kita buang. Ini kalau kita pelihara memang betul tetap berbuah dia, tapi dia naik nanti ke atas. Berpengaruh sama batang bawah ya, Pak Babinsa. Ya, ini satu lagi Pak, sangat-sangat berpengaruh. Ini kelihatannya di atas juga. Mumpung dia belum berbunga dan berbuah. Ya. Karena kemungkinan besar cabang yang di bawah bisa kering ya. Akibat cabang yang di atas itu membesar, cabang yang di bawah yang produktif seharusnya masih bisa produktif banyak, jadi bisa kering. Kalau mangkas itu sebetulnya nggak repot. Kita ikuti aja kemana maunya arah gunting ini. Termasuk kemauan batang ya, Pak Babinsa. Kemauan batang. Kalau gunting ini tahu sendiri dia punya mata dia. Secara insting gunting mengarah untuk di mana batang kopi yang mau dipotong terpotong ya. Potong sendiri dia. Oke, stay tune terus di channel Petani Pemula Kampungan Sobat Tani Gipi, alias Girang Pemulu. Kalau bahasa sini semangat di depan ya. Lebih dulu semangatnya harus kita tumbuhkan, baru kita bisa mengerjakan kebun kopi ya. Karena kalau semangat kita sudah tidak ada di depan,
Maka untuk mengerjakan kebun kopi itu mulai dari membersihkan, menanam, membersihkan, merawat terasa berat ya Sobat Tani GP. Ini sudah mulai penampakannya Sobat Tani. Setelah di salon dia mulai kelihatan indah, ibarat gitar Spanyol. Di sela-sela waktu yang kosong Bapak Babinsa menyempatkan untuk membersihkan kebun kopi dan memangkasnya. Terkadang dengan tidak adanya kesempatan itu ya seperti ini. Nah, tumbuh besar-besar ke atas yang belum sempat dirapikan ya. Sekalian sambil dibabat di bawahnya. Nah, setelah dia dibabat, baru dia dirapikan atasnya. Istilahnya kumis dan jenggotnya juga harus diambil ya. Oke Sobat Tani GP, meskipun sedikit kurang jelas, tapi Sobat Tani GP bisalah kira-kira membayangkan dari awal sebelum dipangkas hingga jadinya seperti ini. Sudah barang tentu Sobat Tani GP memahami ya cabang-cabang yang mana saja yang perlu dibuang, dan yang di dalam cabang-cabang cacing, dan yang mengarah ke dalam. Mengarah ke dalam maksudnya menuju ke batang kopi ya, ke batang induk cabangnya juga harus dibuang. Nah itu tadi, kalau cabang itu kita pelihara yang ke dalam itu sama juga, itu kan menutup bagian dalam, berarti menghambat Tumbuhnya udara ya. dan cahaya matahari tadi masuk ke dalam. Hujan ya. Oke Sobat Tani GP, kemungkinan cukup sampai di sini dulu video kita kali ini karena cuaca sudah mulai gerimis Sobat Tani GP. Lain waktu dan lain kesempatan saya akan mengupload video tentang kebun kopi lagi yang kita belum tahu di mana, atau mungkin bisa jadi di kebun Bapak Babinsa ini kembali untuk mereview setelah hasil pemangkasannya nanti. Yang udah ada dipangkas ini. Inilah jenis kopinya, saya juga kurang paham. Yang pasti inilah setelah dia dipangkas ya, dia kelihatan rapi dan rata, dan juga ada yang disetek. Nah, ini dia sobat-sobat Tani GP, setelah dia dipangkas kelihatan rata, rapi, dan mulai berbunga kembali ya. Yang berbuah, dan yang berbunga silahkan berbunga. Itulah fungsinya dari pemangkasan ini Sobat Tani GP, menghindari cabang kering di dalam ya. Nah, perlu ketekunan dan kesabaran, tapi jika kesulitan menurut Bapak Babinsa itu tidak ada. Oke, terima kasih sudah menonton. Mungkin video kali ini cukup panjang ya Sobat Tani GP, tapi mudah-mudahan Sobat Tani tidak bosannya untuk menunggu dan menonton video dari channel Petani Pemula Kampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Dadah.